Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SDN 1 Wakul. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Langsung saja pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya sebagai peserta PKG akan menyampaikan pengalaman yang kami dapatkan dari hasil pelatihan kami selama 3 bulan. Jadi kami laksanakan pelatihan dari bulan September sampai dengan bulan November nantinya di akhirnya untuk bagaimana kita memahami pembelajaran olahraga. Sehingga kami yang sebagai peserta di sana diharapkan mampu untuk mengimplementasikan beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber kita ya dari BGP. Oleh karena itu, dalam kaitannya ini kami di sana membahas tentang bagaimana modul, kemudian bagaimana pendidikan inklusi, karena nanti seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan inklusi ini diterapkan ataupun dilaksanakan di setiap sekolah. Hingga akhirnya kami sebagai seorang guru, karena guru PJOK itu harus mengajar olahraga ke semua siswa, baik yang dalam tanda kutip anak berkebutuhan khusus dan lainnya. Oleh karena itu di sana kami digembleng oleh pemateri kita untuk bagaimana kita itu memahami konsep-konsep dari pembelajaran olahraga. Oleh karena itu fokus pada pembelajaran yang kami laksanakan di sana itu ada fokusnya di intrakurikuler, ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Karena kalau tidak masuk ke dalam ketiga lini tersebut, maka kami selaku guru PJOK akan kesulitan dalam memberikan pemahaman tentang peserta didik. Oleh karena itu di sini di sini kami sudah membuat rencana tindak lanjut untuk bagaimana kami akan menyelenggarakan program-program khususnya di bidang olahraga agar mereka itu memiliki pemahaman yang luas terhadap olahraga itu sendiri. Oleh karena itu kami di sini mengambil rencana tindak lanjutnya itu adalah melestarikan budaya melalui lomba permainan tradisional Bekiak. Terus apa aja? Nah, jadi sedikit saya paparkan bahwa apa itu permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan rakyat yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Permainan tradisional dapat mengajarkan anak untuk bersosialisasi dan menanamkan budi pekerti. Permainan tradisional juga sangat jarang kita temukan di zaman sekarang. Oleh karena itu, kami mengharapkan bahwa anak didik kita itu mengingat kembali tentang permainan tradisional. Bukan hanya permainan Bekiak, tapi banyak sekali permainan tradisional seperti hanya enggrang, kemudian ceprak yang kita sebut dengan engklek, kemudian yang congklak. Dan itu yang kita harapkan bahwa nanti permainan-permainan yang ada di zaman dahulu itu mampu dilakukan, mampu diperhatikan kembali oleh peserta didik kita. Sehingga tidak mereka itu memainkan permainan-permainan yang sifatnya modern di handphone seperti Mobile Legends dan PUBG dan lain sebagainya. Oke. Nah, tujuan programnya itu seperti yang saya sampaikan tadi itu melestarikan permainan tradisional, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa, kemudian memperkuat rasa kebersamaan. Terus Pak Haji. Nah, adapun capaian ataupun langkah dan hasil yang diharapkan setelah mereka itu melaksanakan program tersebut, maka yang pertama capaiannya itu siswa dapat melatih keterampilan dan koordinasi, yang kedua siswa dapat melatih kebugaran jasmani, yang ketiga siswa dapat mengetahui karakter. Kemudian yang kedua langkahnya siswa dapat mengenal permainan tradisional, siswa dapat memahami minimal permainan tradisional, yang ketiga siswa dapat menunjukkan sikap sportivitas dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan kekompakan. Yang kedua, mendiskusikan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional. Yang ketiga, mengadakan kegiatan perlombaan permainan tradisional. Adapun struktur program yang akan kami rencanakan ini adalah jenis program kokurikuler ya, yang dimana
untuk mata pelajaran PJOK itu 1 jamnya itu masuk kepada P5, maka kita gabungkan jadi satu, jadi P5, jadi program kokurikuler. Maka skala programnya ini adalah seluruh siswa atau siswi nanti yang akan melaksanakan program tersebut. Kemudian dilaksanakannya itu hari Rabu tanggal 20 November sampai dengan hari Kamis 21 November. Kemudian mitra komunitas belajar adalah pertama kepala sekolah sebagai penasehat, kemudian guru PJOK sebagai pengembangan materi ataupun penugasan evaluasi, yang ketiga guru mapel ataupun guru wali kelas berdiskusi bersama dan mengembangkan konten untuk presentasi kombal dan berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan sport education model kepada siswa. Nah, aset manusianya itu ada 4, ada aset fisik, ada aset lingkungan, dan ada aset politik dan aset agama. Terus Pak Ji. Wah, terus lanjut. Nah, nanti ada pun rencana evaluasi yang kami lakukan itu pertama ada 2. Pertama kita akan melakukan observasi dan refleksi. Kita melakukan observasi itu melihat antusiasme dan keterlibatan siswa di dalam kegiatan tersebut. Kemudian kita melakukan refleksi, kita akan melakukan penilaian oleh siswa atau siswi. Kemudian kemungkinan tantangan. Tantangan cuaca ketika hujan. Yang kedua kegiatan sekolah bersama. Yang ketiga evaluasi dan umpan balik. Baru sudah kau udah. Solusinya maka kita akan mengatur ulang jadwal, kemudian nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ketiga, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah pelaksanaan dan menganalisis umpan balik untuk perbaikan. Ya, Kian. Oke. Demikian yang dapat kami paparkan tentang sedikit tentang program yang akan kami laksanakan nantinya. Tentu untuk pembelajaran PJOK karena pembelajaran yang sangat menyeluruh, kami akan selalu mengedepankan bagaimana pembelajaran yang penuh dengan literasi, numerasi, terutama dari hitungannya. Kalau biasanya kita itu hitung dari 1 sampai 8 menggunakan bahasa Indonesia, nanti kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Kita bisa kombinasikan nanti bersama teman-teman sekalian. Oleh karena itu inilah bentuk kegiatan kami yang kami laksanakan di SMKN 1 Praya. Sana kita membahas tentang permasalahan ataupun kekurangan selama mengajar pembelajaran PJOK dan bagaimana kita menghadapi dan memecahkan masalah sesuai dengan tantangan dari tangga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya tanya jawab. Tanya jawab. Tadi kan berkaitan dengan permainan tradisional ya Pak Guru. Bagaimana mengimplementasikannya kepada siswa yang mengaitkan antara permainan olahraga dengan materi olahraga itu sendiri. Ya. Jadi untuk materinya itu nanti masuk kepada intrakurikuler. Sementara untuk permainan tradisional itu dia masuk itu kepada tema-tema P5 kita, termasuk P5 kan kita mengambil kemarin kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu mereka itu mengenal seperti apa budayanya, seperti apa permainannya nantinya. Oleh karena itu diharapkan peserta didik itu dapat berpartisipasi dalam melakukan ataupun melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ibu Kepala. Mungkin ada masukan dari Ibu Kepala terkait dengan program yang kami selenggarakan. Ada? Tidak ada? Ada pendamping, bukan bola aja. Iya. Iya. Nanti ada di sini satu. Oke, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.